Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Kali ini kita akan membahas materi tentang perilaku konsumen dalam bisnis retail yang termasuk dalam cakupan kompetensi dasar 3.5 menganalisis perilaku konsumen dalam bisnis retail. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa. Baiklah, mari kita simak tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian dan manfaat mempelajari perilaku konsumen. Yang kedua, menentukan jenis-jenis dan tipe perilaku konsumen. Yang ketiga, menganalisis perspektif perilaku konsumen. Apa yang kalian pikirkan melihat gambar di samping ini? Dari gambar ini menunjukkan keadaan di suatu mall karena banyaknya pengunjung dan konsumen di suatu area penjualan sepatu dan sandal. Dan kita lihat juga banyak diskon-diskon yang ditawarkan. Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja kita simak ulasan materinya. Pengertian perilaku konsumen. Konsumen merupakan orang atau pihak yang melakukan pembelian barang dan jasa atau mengonsumsi barang dan jasa. Sedangkan perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian suatu produk, yaitu barang dan jasa. Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian. Contohnya, harga barang, kualitas barang, fungsi dan kegunaan barang. Selanjutnya, manfaat mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama, manfaatnya bagi manajer. Manajer merupakan orang yang memimpin suatu perusahaan. Pada dasarnya, tugas seorang manajer adalah mengawasi dan mengevaluasi perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan mempelajari perilaku konsumen, manajer akan mampu mengambil keputusan berdasarkan keadaan konsumen. Contohnya, dengan mempelajari perilaku konsumen, seorang manajer dapat menentukan produk apa yang menjadi unggulan dan harus diproduksi dalam jumlah banyak. Hal ini dapat ditentukan dengan mempelajari jumlah konsumen yang menggunakan produk yang bersangkutan. Selanjutnya, manfaat bagi produsen. Produsen adalah orang atau pihak yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produsen menghasilkan suatu barang guna mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, produsen harus mempelajari perilaku konsumen agar dapat mengetahui keadaan konsumen dan pasar. Pada umumnya, konsumen menginginkan suatu barang dengan harga murah, tetapi memiliki kualitas yang baik. Permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa bergantung pada kebutuhan konsumen tersebut. Oleh karena itu, seorang produsen harus mampu menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Dengan mempelajari perilaku konsumen, seorang produsen dapat mengetahui, mempelajari, dan mengambil strategi atau keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan keadaan pasar dan konsumen. Produsen juga harus mampu membujuk konsumen untuk membeli dan mengonsumsi produk yang ditawarkan dengan mempertimbangkan cara konsumen berpikir, bertindak, dan bertingkah laku. Yang ketiga, manfaat bagi birokrat. Birokrat adalah orang yang bekerja di instansi pemerintahan. Birokrat harus mempelajari perilaku konsumen, dalam hal ini masyarakat, untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dan dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mengambil keputusan berdasarkan perilaku konsumen atau masyarakat. Contohnya,
Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah akan menghadapi kesulitan dalam melakukan pengobatan di rumah sakit. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu memahami kesulitan dan kebutuhan masyarakatnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Cara yang dapat dilakukan pemerintah misalnya dengan mengadakan pengobatan gratis bagi kalangan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Manfaat selanjutnya bagi konsultan. Konsultan merupakan salah satu profesi yang menyediakan kebutuhan berupa jasa, baik itu nasihat dan solusi, berdasarkan bidangnya masing-masing. Salah satu bidang keahlian konsultan adalah di bidang konsultasi perilaku konsumen. Jadi, dengan mempelajari perilaku konsumen, konsultan dapat memahami kebutuhan konsumen sehingga mampu menjelaskan kepada perusahaan tentang produk seperti apa yang harus dihasilkan dan dipasarkan. Melalui cara ini, produk yang ditawarkan oleh perusahaan akan lebih cepat terjual di pasaran. Manfaat selanjutnya bagi peneliti. Peneliti merupakan salah satu profesi yang bertugas untuk menganalisis dan memahami tentang suatu fenomena atau gejala. Salah satu hal yang dapat diteliti adalah keadaan pasar dan perilaku konsumen. Penelitian dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai karakteristik perilaku konsumen, sehingga pemasar akan lebih mengenal siapa konsumennya dan bagaimana perilaku mereka dalam mencari, menggunakan, dan membuang produk. Dalam hal ini, peneliti dapat membantu menganalisis keadaan yang dialami oleh konsumen. Berikutnya, jenis perilaku konsumen. Secara umum, perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perilaku konsumen rasional. Perilaku konsumen bersifat rasional adalah perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Ada beberapa ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional ini. Antara lain, yang pertama, konsumen memilih produk berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, produk yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, kebutuhan memilih barang yang mutunya terjamin. Yang keempat, konsumen memilih produk dengan harga yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Yang kelima, merek produk yang dipilih sudah umum. Jenis perilaku konsumen yang kedua yaitu perilaku konsumen irasional. Merupakan perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh penawaran diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek-aspek kebutuhan atau kepentingan. Beberapa ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional antara lain: yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak serta elektronik. Yang kedua, konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Dan yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestise. Sampai pada ulasan materi ini, semoga bisa menjawab pertanyaan dari gambar yang telah ditampilkan yang tadi di depan. Jadi dari gambar yang telah ditampilkan tadi menjawab bahwa banyaknya pengunjung atau konsumen di mall dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang bersifat irasional karena banyaknya diskon yang ditawarkan di mall tersebut. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasan materinya. Selanjutnya, tipe-tipe konsumen. Ada beberapa macam tipe konsumen atau pembeli. Yang pertama, konsumen apatis. Konsumen apatis adalah tipe pembeli yang tidak akan pernah membeli apapun. Pembeli tipe ini tidak peduli terhadap suatu produk, sebagus apapun produk tersebut dan seberapa murah pun harganya. Pembeli apatis memiliki kecenderungan sinis dan negatif terhadap suatu barang, serta tidak tertarik dengan penawaran. Contohnya, pembeli apatis hanya membeli barang yang apabila dibutuhkan saja, seperti kebutuhan akan sembako. Tipe selanjutnya yaitu konsumen aktualisasi diri. Konsumen aktualisasi diri adalah pembeli yang mengetahui dengan jelas apa yang diinginkan.
fitur dan manfaat apa yang ia cari, serta jumlah uang yang bersedia ia keluarkan untuk membeli barang yang diinginkan. Pembeli tipe ini akan langsung membeli barang yang diinginkan tanpa banyak pertanyaan. Tipe pembeli ini sangat positif dan menyenangkan. Contohnya, orang yang membeli pakaian dan orang yang membeli buku untuk menambah ilmu pengetahuan. Tipe konsumen selanjutnya yaitu analistis. Konsumen analistis adalah tipe pembeli yang sangat detail dan penuh pertimbangan serta cenderung agak cerewet. Perlu kesabaran menghadapi tipe pembeli ini karena ia akan banyak bertanya untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap sebagai sarana pengambilan keputusan. Tipe konsumen selanjutnya yaitu konsumen penghubung. Konsumen penghubung adalah tipe pembeli yang sangat peduli terhadap apa yang akan dipikirkan atau dirasakan orang lain. Pembeli tipe ini sangat peduli terhadap respon orang lain atas pilihannya. Pembeli tipe ini akan selalu berusaha untuk membicarakan dulu dengan keluarga, teman, atau relasinya sebelum mengambil keputusan pembelian. Pada umumnya, mereka akan bertanya terlebih dahulu kepada siapa saja yang pernah menggunakan produk, barang, dan jasa yang ditawarkan. Konsumen tipe ini memiliki kecenderungan untuk berpikir panjang dan dapat secara tiba-tiba berubah pikiran saat ada orang yang memberi masukan negatif terhadap produk, barang, dan jasa tersebut. Contohnya, ibu yang membeli susu untuk anaknya pasti akan meminta pertimbangan keluarganya. Tipe selanjutnya yaitu konsumen penyetir. Konsumen penyetir adalah tipe pembeli yang sangat terbuka, tergesa-gesa, tidak sabar, dan ingin langsung pada inti pembicaraan. Pembeli tipe ini selalu merasa sibuk dan tidak suka berbasa-basi. Mereka akan langsung mencari tahu mengenai suatu produk dan berapa jumlah uang yang harus mereka keluarkan untuk membeli produk tersebut. Setelah mengetahui informasi yang dibutuhkan, barulah mereka akan memutuskan apakah akan membeli atau tidak barang dan jasa tersebut. Contohnya orang yang membeli tas laptop dan orang yang membeli komputer. Tipe konsumen selanjutnya yaitu konsumen yang senang bersosialisasi. Pembeli yang senang bersosialisasi adalah tipe pembeli yang sangat ramah, menyenangkan, serta suka berkomunikasi dan berhubungan baik dengan penjual. Pembeli tipe ini memiliki kecenderungan untuk langsung membeli suatu barang yang menarik perhatian mereka tanpa terlebih dahulu memperhatikan hal-hal detail. Jika mereka tidak ingin membeli, mereka akan menolak secara halus, bahkan membantu mencarikan pembeli lain. Contohnya orang yang membeli pajangan atau hiasan rumah. Yang selanjutnya, konsumen impulsif. Pembeli impulsif adalah tipe pembeli yang melakukan pembelian tanpa direncanakan. Kegiatan pembelian yang dilakukan oleh konsumen timbul begitu saja saat ia melihat suatu barang dan jasa yang menarik perhatiannya. Contohnya anak kecil yang melihat coklat atau es krim di warung dan langsung membelinya tanpa direncanakan terlebih dahulu. Berikutnya, tipe informatif. Pembeli informatif adalah tipe pembeli yang suka bertukar informasi dengan penjualnya atau memberi saran akan produk yang sering digunakan atau dibutuhkan. Contohnya, orang yang akan membeli produk pangan organik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang perspektif perilaku konsumen. Ada 3 perspektif perilaku konsumen. Yang pertama, pengambilan keputusan. Yang kedua, perspektif pengalaman. Yang ketiga, pengaruh pelaku. Langsung saja kita bahas lebih dalam mengenai masing-masing perspektif perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Menekankan pendekatan pemrosesan informasi yang rasional terhadap perilaku pembelian konsumen. Perspektif ini melibatkan pertimbangan 2 rute pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keputusan keterlibatan tinggi. Konsumen terlibat secara aktif di dalam proses pengambilan keputusan pembelian suatu produk, dari awal sampai akhir. Umumnya dilakukan dalam pembelian produk yang beresiko tinggi. Sebab, kesalahan dalam mengambil keputusan atau dalam membeli produk akan menimbulkan kerugian yang besar. Contohnya, seorang konsumen yang membeli perhiasan di toko perhiasan akan terlibat secara aktif mencari informasi toko yang menjual perhiasan.
ikut memilih dan membandingkan, serta mencoba produk perhiasan yang satu dengan yang lainnya. Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah harga jual kembali produk tersebut. Setelah semua proses ini dilalui, barulah konsumen akan memutuskan untuk membeli salah satu produk perhiasan yang diinginkan. Nah, dalam kasus ini, konsumen tidak akan mewakilkan proses memilih, membandingkan, mencoba, serta menentukan keputusan pembelian kepada orang lain. Langkah ini diambil karena mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi apabila salah di dalam proses pengambilan keputusan. Dan bagi pembisnis retail yang menjual produk berisiko tinggi, diperlukan kesabaran dalam melayani konsumen dalam proses pengambilan keputusannya. Pembisnis juga perlu menyediakan sejumlah informasi dan bantuan lain yang dibutuhkan oleh konsumen dalam pengambilan keputusan. Dalam proses ini terkadang dibutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar bagi pembisnis retail. Tetapi pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan yang besar pula saat konsumen memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua, keputusan keterlibatan rendah. Tingkat keterlibatan konsumen bersifat pasif di dalam proses pengambilan keputusan pembelian suatu produk dari awal sampai akhir. Umumnya dilakukan dalam pembelian produk yang berisiko rendah. Contohnya, seorang konsumen yang akan membeli produk makanan ringan tidak perlu terlibat secara aktif dalam mencari informasi toko yang akan menjual makanan ringan, ikut memilih atau membandingkan, serta mencoba produk makan ringan tersebut untuk pada akhirnya memutuskan membeli produk yang diinginkan. Dalam kasus ini, konsumen dapat dengan cepat memutuskan untuk membeli produk makanan ringan tersebut atau bahkan mewakilkan proses memilih, membandingkan, mencoba, serta memberi keputusan pembelian kepada orang lain. Langkah ini diambil karena mempertimbangkan resiko yang rendah apabila terjadi kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Pembisnis retail yang menjual produk-produk berisiko rendah dapat meningkatkan aktivitas promosi agar dapat merayu dan menarik minat konsumen dalam mencoba pembelian produk. Contohnya melalui contoh produk atau sampling produk dan iklan. Perspektif perilaku konsumen yang kedua yaitu perspektif pengalaman. Dalam hal ini, konsumen membeli barang atau jasa tertentu semata-mata untuk memperoleh kesenangan dan menciptakan fantasi atau perasaan emosi saja. Ada dua jenis pembelian yang dapat diteliti dari perspektif pengalaman, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pembelian yang dilakukan untuk mencari keragaman. Kecenderungan konsumen yang secara spontan membeli merek produk baru, meskipun konsumen tersebut puas dengan merek produk yang lama. Hal ini karena konsumen mencoba mengurangi kejenuhan dengan mencoba merek baru. Pembelian berdasarkan mencari keragaman diklasifikasikan sebagai pengalaman karena pembelian tersebut dilakukan untuk memengaruhi perasaan, yaitu apabila konsumen merasa jenuh, konsumen akan merasa tidak optimal ataupun bosan. Dengan membeli merek baru, konsumen mencoba untuk membuat diri mereka menjadi lebih baik. Yang kedua, pembelian yang dilakukan secara impulsif. Merupakan suatu desakan hati yang tiba-tiba dengan penuh kekuatan dan tidak direncanakan untuk membeli sesuatu secara langsung tanpa banyak memperhatikan akibatnya. Pembelian impulsif merupakan kategori dari pembelian tidak direncanakan. Contohnya membeli permen atau coklat di meja kasir yang tidak direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, perspektif perilaku konsumen, pengaruh pelaku. Salah satu konsep dari perspektif ini konsep diri. Konsep diri dari konsumen selaku individu dipengaruhi oleh budaya, keluarga, pendidikan, serta lingkungan sosialnya. Terdapat 4 jenis dari konsep diri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep diri aktual. Konsep diri aktual adalah konsep diri sesungguhnya menurut pemikiran dan penilaian penilaian individu. Contohnya, seorang gadis remaja yang menilai dirinya adalah gadis remaja yang tidak menarik dan kurang pergaulan,
atau seorang remaja yang merasa diri sangat gaul sehingga memengaruhinya saat memilih produk. Yang kedua, konsep diri ideal. Konsep diri ideal adalah konsep diri yang diinginkan atau diharapkan oleh individu yang bersangkutan. Contohnya, seorang gadis remaja yang mengharapkan dirinya adalah gadis remaja yang pintar, cantik, memiliki banyak teman, dan sebagainya. Yang ketiga, konsep diri sosial. Konsep diri ini berdasarkan penilaian orang lain atas diri seorang individu. Contohnya, seorang gadis remaja yang dinilai lingkungan sosialnya sebagai gadis remaja yang kurang ramah, acuh, dan kurang bersosialisasi. Atau seorang gadis yang memiliki banyak teman sehingga selalu mendengarkan pertimbangan mereka saat memilih produk. Berikutnya, konsep diri sosial ideal. Yang keempat, konsep diri sosial ideal adalah konsep diri ideal yang diharapkan oleh lingkungan masyarakat atas diri seorang individu. Contohnya, seorang gadis remaja seharusnya mampu menjaga dan merawat diri. Dalam kaitannya, konsep diri sosial ideal ini dengan proses pembelian produk menghasilkan konsep penyesuaian diri, yaitu akan membeli suatu produk yang dinilai memiliki citra produk yang sama dengan citra diri yang dimilikinya, atau konsumen akan membeli sebuah produk yang mampu meningkatkan citra dirinya. Contohnya, seorang konsumen yang berprofesi sebagai artis akan cenderung membeli produk-produk premium dan bermerek. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung dan meningkatkan citra dirinya sebagai seorang artis. Sementara itu, individu lanjut usia lebih memilih pakaian dengan gaya yang klasik atau tradisional. Di sini, pebisnis retail perlu memahami konsep diri dari pelanggannya sehingga mampu memosisikan usaha agar selaras dengan konsep diri target pasarnya. Sekian pembahasan materi kali ini. Kita akan melanjutkan evaluasi pembelajaran. Tugas mandiri. Konsep diri adalah bagaimana seseorang atau individu melihat keseluruhan gambar diri dan eksistensi dirinya. Pebisnis retail perlu memahami konsep diri dari pelanggannya sehingga mampu memosisikan usahanya agar selaras dengan konsep diri target pasarnya. Pertanyaannya, mari kita simak bersama. Jelaskan bagaimana caranya pebisnis retail tersebut memahami konsep diri dari pelanggannya dan berikan contohnya. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.